Kali ini gue akan ngebahas gamepad dari FlyDigi yang menurut gue sendiri gamepad ini bisa dibilang sebagai gamepad entry level dari FlyDigi yang punya performa yang oke banget untuk casual controller user. Jadi gamepad ini namanya FlyDigi Dunfox yang dibanderol dengan harga 434.000 ketika video ini gue buat. Di paket penjualan sendiri kalian akan mendapatkan sebuah kardus berwarna hitam dengan gambar joysticknya di bagian depan dan beberapa key featuresnya di bagian belakangnya. Di dalam dusnya sendiri ada kabel USB-C to USB-A berbahan nilon, dongle wireless 2,4 GHz, manual book yang gede banget, dan tentunya gamepadnya sendiri. FlyDigi Dunfox ini punya warna putih klasik yang mungkin bisa dibilang ke arah beige dengan analog stick yang berwarna kecoklatan. Mungkin temanya dibuat ke arah earth tone gitu kali ya. Dan untuk finishingnya sendiri, Dunfox ini lebih ke arah smooth di bagian front case-nya dengan sedikit tekstur kulit jeruk halus di bagian back case-nya. Layoutnya sendiri menganut layout Xbox dengan D-pad dan analog stick yang nggak bisa dicopot-copot. Ada tombol select start di bagian tengah, kemudian turbo dan juga FN di bagian bawah. Sedangkan untuk on-off-nya ada di tombol paling atas berbentuk logo dari FlyDigi-nya sendiri. Di bagian kanannya ada action button berbahan plastik dengan finishing gloss. Kemudian di bagian atasnya ada bumper LBRB dan trigger LTRT dengan port USB-C di bagian tengah dan branding FlyDigi di bagian atasnya. Di bagian belakangnya itu cuman polos aja, cuman ada stiker aja. Untuk beberapa fitur dari gamepad ini yaitu dia itu udah pakai Hall effect sensor untuk analog triggernya, punya 500 Hz pulling rate, punya triple connection, kompatibel ke PC, Android, iOS dan juga Switch, dan bisa diatur lewat software melalui aplikasi di PC yang namanya FlyDigi Space Station. Gak lengkap rasanya ngebahas peripheral di channel gua kalau nggak gua bongkar unitnya. Jadi supaya kalian juga bisa ngelihat dalemannya seperti apa, apakah build quality-nya oke atau enggak, penggunaan partnya seperti apa. Gue udah bongkar gamepad ini supaya kalian bisa lihat sendiri jeroannya gimana, dan untuk ngebongkarnya itu menurut gue bisa dibilang ya susah gampang ya. Pertama kalian buka 4 baut nih di bagian belakang gamepadnya dan pencet ujung bagian bawah gamepadnya sampai ada celah untuk masukin pick plastik ini ke bagian dalamnya. Kalau gue sendiri start dari sisi luar, terus ke sisi dalam, kemudian ke sisi tengah bawahnya. Untuk bagian atasnya ini agak tricky, jadi gue tekan LT dan RT pakai jempol dan telunjuk kiri gue, dan jempol kanan narik bagian yang ada tulisan FlyDigi-nya sampai terlepas antara back case dan juga front case-nya. Untuk bagian bottom case-nya polos aja, cuma ada tulisan ABS di situ yang menandakan tipe plastik yang dipakai adalah plastik ABS. Dan satu hal yang ngebuat gue cukup amazed dengan FlyDigi ini adalah attention to detail dari moldingnya. Menurut gue ini rapih banget, dan juga ada sedikit detail kecil yang ditaruh di bagian triggernya untuk ngedampan triggernya ketika di full press supaya suaranya nggak berisik dan feelnya lebih enak. Selanjutnya kalian bisa lihat ada PCB yang udah dibaut ke front case-nya, dan yang paling mencolok dari PCB-nya tentunya adalah baterainya yang punya kapasitas 600 mAh, dan di bagian kanan bawahnya ada tulisan KC04130 M1 V2 dengan tahun pembuatan di 25 Oktober 2024. Di sebelah kirinya ada logo FlyDigi, di ujung kiri dan kanannya ada soket untuk vibration motor. Di bagian atasnya ada port USB-C dan juga ada antena untuk wireless dongle-nya. Ada Hall effect sensor di bagian atas kanan dan kiri dekat dengan triggernya, dan tentunya ada sensornya sendiri yang pakai sensor dari Shuhai Qieli. Bener nggak? Atau bisa disebut dengan GL yang to be honest gue belum pernah tahu sebelumnya, jadi gue nggak bisa komentar banyak tentang MCU-nya. Kalau kita buka ke 6 baut di PCB-nya, maka akan terlihat bagian depan PCB yang mostly pakai membran, kecuali untuk left dan right button yang udah pakai micro switch. Untuk Hall effect analognya, gamepad ini pakai joystick Hall effect dari K-Silver. Dan finally untuk front case-nya kalian bisa lihat untuk bumpernya sendiri pakai model leaf spring gitu, sedangkan untuk triggernya dia pakai spring yang udah factory loop. Untuk bagian di padnya juga bisa kalian lihat dia udah pakai pivot di pad yang ngebuat transisi arahnya jadi lebih smooth, terutama buat yang suka main game-game fighting kayak Tekken gitu misalnya. Oke, itu aja ya dalemannya. Sekarang kalau ditanya ke gua untuk experience gua pakai gamepad ini tuh seperti apa sih? Untuk di tangan gua yang punya ukuran 20 x 8,5 cm ini, ketika gua genggam rasanya mungkin agak sedikit kurus ya di bagian telapak tangan gua. Mungkin karena emang bagian wingnya ini dia agak lebih landai dan tegas gitu ya bagian sisinya. Tapi untuk penggunaan ketika nge-game sih menurut gua nggak ada masalah. Dan untuk gripnya walaupun ini bisa dibilang textureless untuk di bagian depan, tapi di bagian belakang yang ada sedikit teksturnya itu cukup ngebantu juga. Walaupun mungkin kalau kalian punya tangan yang gampang keringetan bisa jadi akan kurang grippy gitu.
Tapi kebetulan tangan gue cukup kering, jadi gue nggak bisa komentar banyak soal itu. Kemudian untuk analognya ini smooth banget, bener-bener smooth gitu untuk di entry level ini menurut gue. Kemudian di padnya juga oke, walaupun nggak detachable, tapi untuk directionnya juga presisi dan nggak wobble juga. Untuk action buttonnya gue juga suka karena bumpnya ini nggak terlalu tinggi dan shape-nya itu ngikutin lekukan dari case-nya, yang menurut gue sih jadi lebih effortless, lebih seamless di tangan gue karena bentuknya menyesuaikan dengan bentuk case-nya. Dan finishing glossy-nya pun ini juga bisa jadi plus minus ya kalau kata gue, karena tergantung ya balik ke tangan kalian itu gampang keringetan apa enggak. Untuk RT dan LT-nya untuk triggernya nggak ada komplain, smooth, nggak terlalu berat dan nggak terlalu enteng juga. Dan finally untuk LB dan RB-nya, untuk bumpernya ini juga juara banget kalau menurut gue, karena ketika dipencet dari sisi manapun itu aman, pakai permukaan jari yang manapun juga aman, dan pressure-nya juga merata ya di bagian luar sampai ke bagian dalamnya. Nah kalau ngomongin software, FlyDigi juga punya software yang menurut gue bagus banget ya, karena cukup satu software aja kita bisa setting semua gamepad FlyDigi yang kita punya dan nggak perlu install software baru ketika kita beli lagi gamepad FlyDigi yang mungkin aja keluar nanti gitu, which is very handy. Dan menurut gue ini lebih aman ya dibandingin kita install satu persatu software tergantung peripheral yang kita pakai. Di software sendiri itu kalian juga bisa ngatur keybind tiap buttonnya, ngatur dead zone buat yang suka gantung jempol di analog, bisa ngatur sensitivity curve buat yang suka main game FPS terutama yang kompetitif, bisa ngatur actuation point di trigger buat yang pengen triggernya jadi instan ketika main game FPS, atau slow respon kalau misalnya kalian juga suka gantung jari tengah ya di bagian triggernya. Dan kita juga bisa ngatur kekuatan vibration dari gamepad ini, atau bisa dimatiin sekalian kalau emang nggak mau ada vibration feedbacknya. Semuanya itu bisa di-save ke profil tertentu, jadi kalian tinggal ganti profil aja kalau main game yang berbeda. Dan kalian juga bisa ngaktifin yang namanya quick switch profile pakai kombinasi button tanpa perlu buka software lagi, misal ketika kalian main di warnet atau di rumah teman. Oh ya, buat yang pengen tahu apakah dongle wirelessnya ini bisa dipakai di iOS atau di Android, gue udah coba ya di iPad Air gue pakai USB-C to USB-A female adapter, terus gue pasang dongle-nya dan ternyata berfungsi secara normal ya, yang artinya gue bisa pakai wireless 2,4 GHz mode-nya yang tentunya bisa lebih low latency dibandingin ketika gue pakai koneksi yang Bluetooth-nya. Terus untuk performanya gimana? Sebenarnya untuk tes seperti ini udah dilakuin ya sama teman-teman gue kayak dari Techmanis, Groundsy, kemudian Evan Fahmi, nanti Cranky juga bakalan buat untuk tes yang sama. Jadi gue sebenarnya cuma mau mengkonfirmasi aja di sini. Dan untuk hasil tesnya udah gue cobain, polling rate-nya itu gue udah tes di wired dapat 500 Hz, di wireless dapat sekitar 370 Hz, di Bluetooth dapat sekitar 130 Hz, dan latensinya sendiri di wired di average di 2 millisecond, wireless di 2,75 millisecond, dan Bluetooth di 7,7 millisecond, dengan jitter dan stability mengikuti sesuai urutan, yaitu terbaiknya di wired, kemudian di wireless 2,4 GHz, dan terakhir di Bluetooth. Kemudian untuk circularity errornya ada di 0%, dan untuk di mode yang square dia ada di 10%. Terus kalau ditanya kesimpulannya seperti apa? Menurut gua di harga segini memang persaingan di dunia gamepad itu udah cukup banyak ya. Cuma dari apa yang gue rasain, dan subjektif ya, ini tergantung dari siapa yang make, kebutuhannya untuk main game apa. Menurut gua sih, ini menurut gua, di harga segini gamepad ini udah worth it banget buat dibeli. Karena pertama finishingnya itu cakep ya, nggak kelihatan murah. Kedua jeroannya udah jelas ya kelihatan, tadi udah gua bongkar dan itu udah oke banget. Ketiga attention to detailnya itu bagus, beserta user experience ketika makainya juga mantap. Keempat tombolnya enak, nggak wobbly, nggak bunyi aneh-aneh, nggak creaking. Kemudian softwarenya juga bagus banget, satu software bisa dipakai untuk semua. Dan terakhir untuk koneksi ke Androidnya aman, terutama untuk iOS yang benar-benar berasa seamless, nggak ada bug, nggak ada error yang sering kali gue temuin di gamepad-gamepad budget lainnya di rentang harganya. Terus berdasarkan yang gue coba, kekurangan yang gue rasain ketika pakai gamepad ini adalah pertama dari bahannya yang pakai ABS, dan menurut pengalaman gue ABS ini bahannya paling enak tapi paling cepat glossy, apalagi kalau tangan kita itu gampang keringetan. Dan berhubungan juga sama keringetan, kalau tangan kita itu gampang basah, mungkin secara grip juga akan kurang rigid. Tapi ini akan gue tanya balik ya ke kalian, experience-nya apakah seperti itu? Karena memang kebetulan tangan gue sendiri bukan tipe tangan yang gampang keringetan. Kemudian untuk software di Android atau di iOS-nya,
sangat disayangkan untuk Dunfox ini belum bisa pakai fungsi remapping kayak di Direwolf 3 yang kepake banget terutama di game-game RPG atau game FPS kayak PUBG, CODM, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, di rentang harganya, kalau udah ada macro button atau mungkin di padnya bisa diganti-ganti, bakalan lebih perfect lagi sih kalau menurut gua. Dan itu aja sih kayaknya kekurangannya. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu pendapat gua secara keseluruhan tentang gamepad Dunfox ini, kalau kata gue, gamepad ini tuh cocok banget ya buat gamer kasual, baik di PC maupun di mobile, di iOS ataupun Android, yang pengen punya gamepad dengan budget yang nggak terlalu mahal, tapi build quality-nya bagus dengan performa yang juga enak dan juga smooth banget. Gue sendiri udah coba main Apex Legends dan menurut gue udah cukup oke juga. Kemudian untuk aim assist-nya juga udah jalan juga. Dicobain main game Tekken sama Louis dari Cranky Tech, enak juga. Gue langsung naik rank gitu. Walaupun memang dia yang mainin. Terus kemudian untuk main FIFA dari Ruben juga udah nyobain dan hasilnya enak juga. Terus anak gue main yang namanya Geometry Dash dan itu juga kepake juga, enak juga. Buat main Minecraft di iPad juga enak. Jadi menurut gua untuk experience gua dan teman-teman gua termasuk anak gua ketika main pakai gamepad dari FlyDigi ini nggak ada masalah sama sekali. Dan seperti biasa, kalau kalian minat, link pembeliannya ada di deskripsi atau kalian bisa langsung cek lewat YouTube Shopping yang ada di bagian bawah kiri video ini. Dan gue akan dapat sedikit komisi ketika kalian beli dari link tersebut, yang artinya udah ngebantu gue juga. Kurang lebihnya mohon maaf, see you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.